mulai saja. Ya, ini kan baru ini ya. Tes dialog katanya. Kali aja Pak Iya, tesnya. tapi kan menambah pengetahuan juga. Oke, Bang Al-Fatih bisa minta tolong untuk jadi moderator sementara, bisa? Minta maaf. Saya belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, berarti saya dulu ya. Saya masih belajar sama Ukti. Saya lagi belajar ini. Oke, berarti saya dulu ya. Siap. Oke. Dimulai waktu sama kayak tadi ya, Bang ya. Bang Robert tadi tahu ya. Bentar. Bertanya maksimal 2 menit, maksimal 2 pertanyaan, tapi waktu 2 menit, menjawab 5 menit, menanggapi 3 menit, kemudian untuk menjawab dari tanggapan itu 3 menit, seperti itu. Kemudian sistem catur, masing-masing narasumber dengan waktu 30 menit. Oke, ayo. Oke. Waktu 3 menit untuk open statement. Silakan. Bentar dong, semenit dong. Aku nyiapin dulu. Sebentar ya, 1 menit nunggu Bang Kores dulu. Karena open statement Bang Kores dulu. Nyantai kan ya? Siapa namanya? Robert. Pak Robert santai. Iya. Beliau kayaknya ini santai juga diskusinya. Topiknya apa? Topiknya adalah membahas topiknya tentang yang tadi, yang kenapa sudah ada hukumnya yang kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, kan itu. Membahas tentang Yohanes 12 ayat 48. Ditampilkan loh, coba ditampilkan. Bisa nggak ya? Gitu. Bisa, saya bisa bantuin. Oke. Jadi ini sebentar, saya tampilkan dulu. Ini udah. Oh, gue pakai yang mana nih? Ininya ya. Oke. Ini Bang Kores, pembahasan tentang ini. Tunggu ya, ini bikin dulu live streamnya berarti. New stream dulu. Iya. Vivonya masuk tuh. Serius? Vivonya masuk. Mana dong? Iya, gas aja. Kan untung aku nunggu jadinya masuk. Ini gimana Bang? Semua nggak ada istirahat, tapi nggak apa-apa dimulai. Enggak, Gurunda tuh mantau. Kalau Pak Pipo masuk kabarin katanya gitu. Ya tapi beliau nggak ada di sini Bang Suma. Gimana dong? Enggak, adminnya di sini. Itu. Oh iya. Oh, Akhi Ivan, tolong kasih tahu Gurunda. Bentar ya. Ini Pak Pipo. Ya, selamat malam kembali. Selamat malam kembali. Kenapa Anda telat Pak Pipo? Orang baru sampai dan kebetulan kan baru siap orang itu. Sebenarnya sudah nunggu dari tadi banget. Sebenarnya di sini ada Bang Robert yang ingin berdiskusi juga sebenarnya. Nanti dua-dua sajalah kalau gitu ya. Enggak, saya aja dulu. Tadi katanya manggilnya berubah. Mana gurundamu itu? Sebentar. Nyari Gurunda kalau nyari Bang Juma, kalau Bang Jumanya udah gak ada. Enggak gurundamu itu. Tadi manggilnya berubah loh. Mana gurundamu itu? Tadi manggilnya gimana? Bu Vivi. Iya, Bu Vivi, karena aku bilang gini, kalau Pak Vivo nggak datang, pasti aku akan manggil Bu Vivi gitu. Memang kemarin aku udah bilang juga. Enggak, kalau gurundamu udah. Ini Gurunda masuk. Masukkan gurundamu itu dulu ah. Apa ikut sama si kores-koresmu itu ikut juga 2 orang sekalian enggak? Lalu sama gua aja bubuk, sama Gurunda aja bubuk. Apalagi gua diikutin. Sisa apa besok? Mana Oke. Mana gurundamu itu? Mana dia? Udah Ikat pinggangnya. Ada sudah ya Allah. Ini Pak Vivi ini kenapa rewel Bu Vivi? Ikat pinggangmu bilang apa Josel? Ikat pinggangmu Gurunda bilang jangan tumbang jika di kursi. Sabar ya Mas. Pelan-pelan Mas. Iya Mas. Saya perhatikan saya perhatikan bokongnya Pak Pipo ini kok besar. Udah mulai. Jangan bokong-bokong lah. Kau hanya bokong-bokong kau yang tahu. Tembem
kali bokongnya, tapi cuma sebelah. Udah, mulai. Jangan bokong yang kau tahu. Halo Gurunda. Halo Juma. Tadi panggilnya Gurunda gimana sih? Alhamdulillah, ternyata dia manggil Gurunda juga ternyata. Juma. Iya, kenapa Mas? Selamat malam. Malam. Ikat pinggangmu, kuatkan hatimu supaya kau jangan tumbang. Oke, silakan. Kenapa bokongnya Pak Pipo bengkak Udah, sebelah? mulai. Mana Josel? Bikin waktunya, bikin temengnya, bikin segala sesuatunya supaya indah dan baik. Jangan ketawa kamu di dalam penderitaanmu. Kita masih bahas yang tadi ya, yang Yohanes 12:4. Nggak usah itu aja kau bolak balik itu aja itu. Yang lain. Jadi kita bahas Tadi apa? belum dijawab kan udah aku bacakan Pak Vivo ya. Jangan kau baca, jaga gitu-gituan. Kau bisa mengerti apa tidak? Katanya Jadi kita bahas apa ini, Pak? Bahas apa? Waduh, benar. Bibel dan Quran. Bibel dan Al-Quran. Al-Quran. Oke. Apanya yang mau dibahas? Pak Vivo, ini ada di awal saya sudah bilang bahwa narasumber tidak boleh memerangi moderator. Jadi dan tidak boleh menerjang. Kalau moderatornya, kalau adminnya nggak benar, saya perangi. Wih. Kita konsekuen. Konsekuen ya. Admin dan moderator nggak boleh perangi sama Pak Vivo ya. Jangan aneh ya. Kalau benar saya ikuti, tapi kalau nggak benar saya perangi. Nanti Anda keluarkan saya, Anda mute, silakan. Awas bokongnya meletus. Oke, berarti ini khusus untuk Pak Vivo. Terima kasih, ini malam spesial ini. Just worry Pak Vivo ya. Oke, silahkan waktu dimulai saja. 3 menit. Bibel dan Al-Quran dalam apa? Dalam seri apa rupanya? Nggak tahu mau bahas apa juga Pak Vivo ini. Bingung soalnya Bang. Al-Quran itu cakupannya luas. Bibel juga. Nah, kita mau bahas apanya ini, Pak? Kau udah bingung, kau belum apa-apa udah bingung. Ya udahlah kalau begitu Bapak yang duluan. Jelaskan Quranmu dengan hadismu. Saya jelaskan Bibel saya. Paham? Oke. Baik, Bos. Jangan, bukan bosmu saya. Baik, Paman. Enggak pamanmu saya. Kau bicara yang bagus, kalimatmu yang tenang dan bagus. Jadi apa, Dan? Panggil apa saya? Jangan anak kecil kau. Kau udah besar kau, tapi kayak anak kecil bicaramu. Pak Vivo, ini dimulai atau tidak? Bukan. Makanya kata-katanya terhormat. Saya pun akan melayani Anda dengan terhormat. Jangan kayak gitu. Ece-ecean. Saya nggak mau membahas Bibel saya ece-ecean. Saya nggak mau. Lebih baik stop. Jangan dibuat jadi lelucon Bibel saya. Kalau Quran Anda dan hadis Anda bisa seperti itu, Anda lah itu. Oh, terus mulailah Bapak. Bapak mulailah. Juga ada itu. Makanya kita terhormat, kita bicara, arahkan dari mana iman saya akan jelaskan di Bibel saya. Kau pun seperti itu. Mau benar atau tidak urusan nomor 2. Tetapi jangan menjadi satu lelucon itu pendiskusi kita. Saya nggak mau. Lelucon itu ada waktu, ada di mana tempatnya lelucon. Nggak seperti ini. Ini nggak karena ini menyangkut hidup yang kekal dan orang lain pun mendengar. Jangan firman Tuhan dileceh-lecehkan. Saya nggak mau itu. Tuhan itu nggak bisa seperti itu. Paparkan dari Quranmu. Quran, benarkah Quran itu kitab suci? Benarkah Bibel itu kitab suci? Pak Vivo, ini Pak Vivo mau diskusi open statement dengan timer atau Pak Vivo mau ngomong sama tembok? Dikasih tahu kalau ada ini open statement 3 menit. Jadi Oke, silakan. Oke, silakan coba. Oke, silakan. Ya, Anda lah dulu. Open statement 3 menit. Kau lah dulu. Ya, supaya saya paham arah pembicaraan Anda itu. Nggak perlu kamu paham. Bukan memahami ini. Saya tahu karakter Anda. Nggak memahami. Buat argumenmu, saya buat argumen saya. Kenapa jadi emosi gitu? Bukan emosi. Memang itu faktanya kita. Anda saya akan ledeni dengan diskusi. Bagaimana Anda bicara, saya ledeni dengan seperti Anda. Paham? Oke, dimulai saja Bang Zuma. Pak Vivo supaya mohon maaf, diam dulu ya. Ya, silakan. Bang Zuma. Jadi kita mulai ini sekarang. Iya. Lanjut. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam hari ini adalah Al-Quran dan Bible. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang berbicara tentang keotentikan dirinya sebagai kalam Allah. Al-Quran membahas dirinya. Al-Quran kemudian menjabarkan dirinya sebagai sebuah kalam, sebagai sebuah firman yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menerangkan dirinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan jika Pak Pipo meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka silakan Pak Pipo membuat satu surah semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong Pak Pipo selain daripada pencipta langit dan bumi, jika Pak Pipo adalah orang-orang yang benar. Dan Al-Quran kemudian mengatakan, fa'illan taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan kamu Pak Pipo tidak akan mampu membuatnya. Dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Maka takutlah kamu akan api neraka, wahai Pak Pipo, yang bahan bakarnya manusia dan juga bahan bakarnya batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Nah, kalau Al-Quran ini Anda tolak, apa dasar penolakan Anda kemudian? Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladina baina yaday wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh oknum selain daripada pencipta langit dan bumi. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk yang diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Nah, inilah yang kemudian kita bahas pada malam hari ini. Apakah Bible itu berbicara tentang dirinya? Sementara Al-Quran berbicara tentang dirinya untuk diuji kemudian kebenarannya. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahas Al-Quran. Yesus tidak pernah membahas tentang perjanjian baru. Demikian, silakan. Waktu habis. Oke, 3 menit untuk Pak Vivo open statement. Silakan Pak Vivo. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang ada di Zoom ini, khususnya bagi rekan-rekan saya yang saya kasihi, saya cintai, yaitu yang beragama Muslim. Begitu juga rekan-rekan saya yang orang Kristen yang ada di Zoom ini. Salam, Yesus Tuhan Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Hakim kita, yang akan menjemput kedatangannya yang kedua kali. Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan yang di dalam Bible kami, yang diajarkan bagi kami sebagai kami orang Kristen, saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa kami yang bersemayam kerajaan tinggi di surga, malam ini Tuhan saya bersyukur kepadamu, di mana Tuhan memberi kesehatan bagi saya khususnya, di mana saat ini Tuhan saya akan berdiskusi dengan salah seorang yang bernama Juma, yang mereka adalah memeluk agama Muslim. Tuhan tuntun saya, jangan biarkan saya Tuhan berbicara melalui kehendak dan hati saya, tetapi bungkus saya dengan roh kuasa-Mu melalui Roh Kudus, supaya apa yang saya bicarakan benar-benar atas kuasa Tuhan. Sembunyikan Tuhan suara saya, suara-Mu lah Tuhan yang saya berpakai di dalam mulut saya, benar-benar berkuasa. Siapapun mendengar di Zoom ini, mendengar kebenaran Tuhan, paling tidak Tuhan menambah pengetahuan tentang Engkau satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa saya, supaya doa saya layak di hadirat-Mu, orang mendengar pun bisa menerima kebenaran dari Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, saya persembahkan doa saya yang sederhana ini. Terima saya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat saya. Amin. Ilham Alkitab
Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebagian besar sejarah. 21 adalah sebagian besar buku nubuatan. 21 di dalam bentuk surat dan 2 kebanyakan mengenai syair. Walaupun ditulis oleh paling sedikit 36 orang atau 40 orang mengarang, waknik, para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin. Dalam kurun waktu lebih dari kurang 1.600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah penggarap dan sebenarnya adalah mastermind-nya. Dikatakan di dalam Bible kami, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Roh Kristus mengilhami para nabi-nabi, menunjukkan bahwa seluruh Alkitab adalah buku Kristen, buku Kristus. Segala tulisan yang dihikamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bahagian pertama. Sungguh Tuhan Allah tidak bernubuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Habis. Amos 3 ayat 7. Habis. Silakan. Waktu habis. Jadi gini, karena ini spesial ya Bang Ilyas, dan ini adalah permintaan dari narasumber untuk langsung catur, masing-masing narasumber memiliki waktu 30 menit. Jadi langsung sistem catur. Sebentar ya, di ini dulu ya timernya. Sabar dulu. Battle. Iya, battle. Battle, oke. Battle 30 menit, 30 menit. Bang Ilyas, bentar ya. Ini battle yang seru ini kayaknya. Oke, langsung saja dimulai. Gaskan Pak Vivo dan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, gaskan. Oke, Pak. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah sesuai dengan data yang saya katakan tadi kepada Bapak. Ya, lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan dengan cara sanad. Rasulullah Muhammad SAW menerima. Anda melalui ayat Quran Anda bicara. Jangan karang-karang Quran Anda. Jangan karang-karang hadis Anda. Ya, jadi sabar Pak. Melalui Quran Anda bicara. Melalui hadis Quran. Jangan karang-karang. Zalikal kitabul Jangan karang-karang Tuhan Anda. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di Quran mana? Surah Al-Baqarah ayat. Silakan baca. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan Bang Zuma. Battle, jadi waktunya berdua itu 30 menit. Karena kalau 30 menit begini dua seperti catur ini, kasihan Bang Ilyas akan capek karena beliau. Iya, makanya repot. nanti ada kata silahkan baru Pak Pipo masuk. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan kayak tante-tante yang anting-antingnya ditumit, bukan di kuping gitu loh, Pak. Admin yang mengatakan tadi betel, maka saya ikuti betel. Oh oke, battle berarti. Kenapa? Di mana salah saya? Enggak salah. Anda mengatakan tadi betel. Salah, Pak Vivo, saya begini, sebentar, jadi begini Pak Vivo. Tunggu kode silahkan. Tidak ada dikatakan begitu tadi begini nggak ada tadi betel Pak Pipo, maka saya ikuti betel. Sekarang betel dengan kode. Kenapa Anda roba lagi? Kenapa Anda roba? Kenapa Anda roba? Saya tanya kau, kenapa kau roba? Karena belum ada. Kenapa? Karena tadi kenapa dikatakan seperti itu betel? Ternyata Pak Pipo nggak kuat ya. Bukan, nggak konsekuen kayak gitu orangnya. Sebentar saya ngomong dulu Pak Pipo. Bukan, Anda yang mengatakan saya ikuti lalu Anda rombak sebentar lagi Anda rombak. Udah goyah dia, udah mau kabur ini. Sekarang kita bukan sekarang, ikuti. Anda yang mengatakan
Udah Host mau yang tadi kabur mengatakan ini. betel, maka saya betel lah. Iya sudah Sekarang lanjutkan battle tapi saja. nunggu kata silakan gitu. Udah mau kabur ini dia. Tidak ada seperti betel Pak Pipo, maka ikuti betel. Lalu karena nggak cocok di dalam hatimu, kau rombak lagi. Nggak cocok lagi dalam hatimu, nanti kau rombak lagi. Begitu-begitu aja. Dari tadi kayak Udah gitu kayaknya mau semua, lari nih. Pak Pipo. Gitu. Ayo teman-teman tutup Kau pintu. bertindak kau sebagai manusia. Kunci pintu. Dia mau lari nih. Sudah Pak Piko, jangan pintu. jangan marahlah, sudahlah kita pakai. Bukan timer marah, sudah. Anda yang Sudah, mengatakan sebagai sudah, host Mbak. tadi, Anda yang mengatakan betel, maka saya bentar, ikuti, lalu Anda roba-roba lagi. Saya Ya, ngerti Ya sudah bahwa betel ini yuk, betel yuk, maka betel. saya, Bentar. dengar, saya mengerti ini jommu, sesukamu bisa-bisa aja. Siapa Tapi saya yang ikuti ngomong? kau tadi. Pak Oke, Pipo, oke. Pak Pipo, Apa tuh? biar pasti siapa yang ngomong coba. Kan dikatakan tadi sama hostnya Josel, Iya. betel. Josel. Terus? Iya, saya kira betel. salah. Oke, betel. Nah, itu Josel. Jadi? Aturan dari tadi dari awal itu, saya pikir Pak Pipo juga sudah tahu karena dari awal Iya, memang kupikir begitu. juga gitu. Kayak tadi Saya 30 menit. dengarkan baik-baik. Tadi masih ada Anda putar Zoom ini. Anda yang saran Anda saya ikuti, tetapi kalau nggak benar menurut Anda, lalu Anda rombak. Gitu. Bukan Ya, rombak Pak Pipo. Tadi Josel mengatakan Pak Pipo. Silakan gitu aja loh Pak Pipo. Sebentar Bang Erwin. Tadi Mbak Josel sudah mengatakan kita ikut seperti yang tadi. Begitu. Nah, yang tadi itu ya seperti ini, pakai kata silakan. Tidak ada dikatakan ini Pak Pipo betel 30 menit betel, maka saya ikuti betel, maka saya kita 30 menit betel seperti yang tadi. Itu loh. makanya kalau kita berbicara kita pikirkan kata-kata, jangan sesuka kita merombak kepada orang lain. Udah kasih aja, Udah mau kabur kasih dia aja daripada kabur dia. Jangan kasih alasan kabur nih anak. Kasih. Ya udah. Jadi Dia mau kau korek, ya. Begini bro, begini Anda semua Muslim, yang satu bicara jangan semua kayak burung pipis, semua notor-notor, Ya, nggak nah boleh. sekarang Pak Pipo maunya yang mana? Bukan Betel. mau saya, kalian bikin peraturan saya ikuti. Ya Ya udah, kan sudah saya Ya sampaikan. udah, sudah. Pak Kita Pipo. Kenapa lagi? Kenapa diprotes? ya oke, lanjut. Tadi dikatakan 30 menit seperti yang tadi. Yang tadinya Kan itu dikatakan 30 tadi menit. betel, kan Pak Pipo 30 menit betel, saya ikuti. Lalu kau rombak Betul. lagi sebentar lagi, apa yang mau kau rombak? Bukan dirombak, tidak ada yang dirombak Pak Pipo. Itu loh. Apa yang kita katakan gini, apa yang kita ucapkan bertanggung jawab kata-kata kita di dalam diri kita. Coba kita tanya Josel. Josel tadi ada ngomong seperti tadi. Kita lanjutkan seperti yang tadi. Iya, itu. dilanjutkan seperti yang tadi. Tetapi kalau aku tuh nggak paham Kan yang kamu namanya. Josel, kan kamu katakan tadi kan betel. Betul. Lah memang di Betul. awal sudah Pengertian betel menurut Anda apa? Menurut betel itu apa? Ayo kabur. Menurut saya kalau battle masing-masing itu 30 menit. Saya tadi sudah bilang 30 sikip tanya jawab kan, argumen jawab kan. Betel juga Betul. itu. Iya, 30 menit seperti waktu itu. saya. Tidak kamu katakan Waktu tadi Anda. baru disilakan. Nggak, kamu yang membuat peraturannya, kamu yang membuat seperti itu, saya ikuti. Iya, sudah lanjutkan saja, sudah. Tadi sudah saya bilang seperti itu. Dan 30 menit ini tanya jawab saja biar rame gitu. Aku pikir kalau masalah apa ya? Karena kalau di kasihan timernya kalau kesana kesini karena nggak ada nanti ke gini kalau Tidak, dua time. bukan dua itu time poinnya pusing. Josel, bukan itu poinnya. Ini Pak Pipo tidak lihat tadi sama siapa yang terakhir siapa? Mm-mm. Siapa tadi yang terakhir sebelum Pak Pipo? Ferry. Ferry. Itu Suawa. silakan itu Pak Pipo, pakai silakan. Begini bro, tadi Josel yang membuat, saya pun tidak harapan saya seperti ini, tetapi apa yang kita ucapkan, konsekuen kita dibicarakan. Dia yang bilang, Pak Pipo, 30 menit supaya menarik betel. Maka setahu saya betel itu tanya jawab dan argumen langsung dijawab. Sama Pak Pipo tadi, sama Ferry itu 30 menit. Tidak pakai ada contoh dari silakan. katakan Ferry, tidak ada seperti Ferry, tidak ada dikatakan seperti itu. Tadi, Josel tadi mengatakan kita ikuti yang tadi.
Yang bukan yang tadi kita ikuti 30 menit. Sekarang yang Mbak Pipo maunya Mbak Pipo ini apa? Maunya Mbak Pipo. Ya. Bukan mau saya, bukan mau saya. Tidak ada mau saya, tidak ada mau saya. Selamat menyimak. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya bisa jenakan dulu sebentar nggak? Ini orang habis minum vodka kayaknya ya. Nah, kan udah mulai ngaur kau ngomong, udah mulai kamu ngomongmu itu. Terus kenapa Anda itu nyerocos terus kayak bencong? Kan udah mulai kau tidak, kalimatmu udah kayak sampah sudah kayak sampah. Aja, kan belum kayak sampah. Belum 1 menit, ya sudah kembalikan timernya. Mulutmu gitu. Sudah kayak sampah ngomongnya, kayak sampah mulutmu. Coba teman-teman tampilkan juga timernya. Jangan cuma diam. Timernya mana? Tampilkan gitu loh. Anda yang membuat peraturan di Zoom Anda, saya ikuti, Anda bantah. Ya, biar gugup ini tenang gitu loh. Kasih tulang dia. Mulutmu kayak sampah, mulutmu kayak sampah. Nah, tuh lihat tuh sudah ada tuh, udah diam. Lanjut. Nah, kalau saya mengatakan silakan, baru kamu respon gitu. Tidak ada dikatakan seperti itu tadi. Pak Pipo, betel 30 menit. Berarti kalau betel itu tanya jawab, argumen langsung dijawab. Ya, terus kenapa aturan kamu yang mau diikuti? Ini sekarang aturan kalian saya ikut, bukan aturan saya. Aturan kalian saya ikuti tadi. Ya sudah, sekarang ketika saya mengatakan silahkan, baru kamu tidak jawab. Ada dikatakan tadi silakan, tidak ada dikatakan tadi silakan, betel. Oke. Jadi sekarang kita ngotot-ngototan gini. Pak Pipo hapus aja. Ya, hapus 2948 yang milik Kristen ini, hapus. Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Hilangkan. 1 timer aja kita pakai. Terserah, tapi 30 menit oke. 30 menit betel ya silakan. Jangan kau rombak-rombak lagi. Karena kamu enggak akan tahan sampai 30 menit. Kamu 10 menit pom enggak tahan kau 10 menit. Jangan kan 30 menit. Oke. Ya, kita mulai ya dari 0 ya, Om. Silakan. Oke. Al-Qur'an menerangkan apapun itu kemudian Al-Quran mana ayatnya? Dari Quran Anda hadis ada mana ayatnya seperti itu? Coba kita ambil di dalam surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Ya, di sini jelas dikatakan. Mana? Saya scream. Afala yatadabbaruna mana ayatnya? Jangan kau bicara tanpa ayat. Jangan kau bicara tanpa ayat. Jangan ngarang. Hargai Quranmu, saya hargai Quran Anda. Baca ayatnya. Jangan gara-gara Anda tiap hari makan anjing. Jangan ngarang-ngarang kau. Hormati Quranmu, hormati hadismu. An-Nisa ayat 82. Saya screen, mana ayatnya? Mengatakan seperti Anda katakan. Oke. Tunjukkan sahabat sabar ya. Memang kalau ini memang gugup gitu ya. Ya, silakan. An-Nisa ayat 82. Mana? Nih. Siapa yang bisa subscribe? Udah baca aja. Tapi jangan kamu karang-karang. Biar aku bantu share screen Gurunda nih lawan Fir'aun. Diam kau kores, bukan kau yang diskusi. Gua yang share screen lo. Diam kau. Mulut gua ada 7 ya di muka. Afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, ketika ayat suci Al-Qur'an itu saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak paham bahasa Arab. Ketika muncul di dalam baca ayatnya, nggak usah kau subscribe, baca ayatnya, tapi saya nggak mengerti bahasa Arab. Afala yang nggak mengerti saya bahasa Arab, bahasa Indonesia buat ini di negara Indonesia, bahasa Indonesia buat, bahasa Indonesia ayat 8 An-Nisa ayat 82 Al-Quran ini contoh ini bahasa Indonesia buat, baca ayatnya bahasa Indonesia. Ini sini mata lu bawa ke sini, mata lu bawa ke sini. Ini An-Nisa ayat 82 jelas diterangkan di sana bahwasanya baca bukan diterangkan, baca. Afala maka tidaklah bahasa Indonesia mereka menghayati saya nggak paham bahasa Arab, bro. Saya nggak paham bahasa Arab. Walau
dan jika kana adalah ia Nggak paham min saya indi, bahasa Arab. dari sisi Woi, nggak paham saya gairi bahasa Arab. selain atau bukan Allah, dari Allah, lawajadu, ya, di situ dikatakan tentu mereka telah mendapati fihi, di dalamnya ikhtilafan, pertentangan katsira yang banyak. Nah, ayat Al-Quran ini ada terjemahannya, ada original teksnya. Yang ingin saya katakan kepada saudara, kenapa di dalam kitab saudara, contoh di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 37, kenapa di situ ada tanda kurung satu ayat? Silakan, satu pasal ini tanda kurung semua. Mau Apa tanda kurung, original dengarkan, teksnya? dengar. Mau tanda kurung, Apa mau tambah original apa, saya nggak teksnya di paham. sini? Dengarkan, supaya saya tahu mendengar, bukan saya pahami. Dengarkan baik-baik. Baca ayat itu, bahwa itu kitab suci yang Anda katakan tadi. Jangan kamu karang-karang. Apa yang tertera di situ tulisannya, saya mendengarkannya. Kita Ada argumen melalui tulisan. Tadi Al-Quran dimunculkan original teks dan terjemahannya. Bukan Sekarang, original teks, bukan originalnya saya tanya. Nggak, saya nggak tahu originalnya. enggak, ini kita membahas tentang Al-Quran dan Bible. Kitab saya. Justru itu kau baca kitab ayatnya, kitab akan saya saya dengarkan lengkap. bacaannya, bagaimana Kitab tujuan saya- ayat itu. Kitab saya lengkap original teksnya dengan Bukan terjemahan. originalnya, saya nggak paham Quran di Nah, dalam bahasa Arab. Sekarang kitab Anda kenapa tidak memiliki Saya original tidak teks? paham Quran Silakan. bahasa Arab. Saya tinggal di Indonesia, saya tidak paham bahasa Arab. Dari mana Anda bisa tahu? Seperti misalnya dalam Supaya Kisah Para saya Rasul. mendengar apa yang kau baca di dalam bahasa Indonesia Arab itu. Kisah Rasul nomor Bukan kisah Rasul. 8, Bukan nomor kisah Rasul. 37. Bukan kisah Ini Rasul. ada di dalam kurung. Apanya ini? Apanya ini? Ada dalam kurung Bukan dituliskan. di kisah kitab Rasul, Anda. nggak kisah Dalam Rasul. Baca ayat itu saya dengar. Siapa tahu saya mendapat hidayah dari bacaanmu. Sahut Filipus. Ngapain Jika kau si Tuhan Filipus? percaya Ngapain kau ke dengan Filipus? segenap Ngapain hati, kau ke Filipus? Boleh. Jawablah. Ngapain kau ke Filipus? Baca Aku ayat percaya itu saya dengar dulu. Baca bahwa ayat itu saya Yesus dengar bahasa Kristus Indonesia. adalah anak Theos. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Saya baca dulu kenapa ayat itu saya Kisah dengar. Para Baca Rasul dulu 8 dari Quran nomor itu. 37 ini di dalam kurung? Baca Ada dulu. apa? Silakan. Saya nggak tahu kurung-kurung itu. Baca dulu saya dengar ayat itu. Jangan kamu bahasa Arab. Saya nggak paham bahasa Arab, bro. Kisah, enggak, yang tadi kitabnya umat Islam itu lengkap bahasa Arab dengan bahasa Baca Indonesia. lengkapnya kata-katanya. Nah, Hanya kau baca, saya dengar. sementara kitab Anda cuma bahasa Indonesia. Bukan itu pun kitab saya yang kita bahas, nanti ke kitab saya. Itu pun di dalam kurung. Pertanyaan Apa saya, kurung-kurung? ada Apa kurung-kurung? apa? Kenapa di dalam Kisah Para Rasul 8 Apa kisah? 37 Bukan ini kisah ditulis di Rasul, dalam bukan kurung? kisah Apa Rasul. maksudnya? Baca ayat itu, kau berbicara. Saya tadi berbicara dari yang tertulis di Bibel saya. Begini Pak, yang Apa saya begini? Apa begini? bukan masalah kandungan Al-Qur'annya. Yang kita permasalahkan di sini, Al-Qur'an Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Baca Al-Qur'an ayat itu. menunjukkan bahasa Arabnya dan juga bahasa Indonesianya. Sehingga Bahasa ketika Arab ada saya tidak paham, kekeliruan bahasa di Arab dalam tidak saya terjemahan, paham. ketika Bahasa ada Arab saya kekeliruan tidak di dalam paham. terjemahan, maka kembali Bahasa kepada Arab saya bahasa tidak paham. aslinya. Nah, sekarang kitab Asli. Anda ini tidak ada bahasa aslinya. Saya tidak tahu bahasa Arab. Dengar, saya tidak tahu bahasa Arab. Saya jujur. Tidak gini loh Pak Pipo. Apa, Ini kan Pak Pipo? Al-Quran. Al-Quran saya Baca itu. ayat itu biar saya dengar ayat itu mengatakan kitab suci itu. Baca ayat itu. Kan tadi sudah saya katakan. Saya sudah Bukan kata-katamu, bukan kata-katamu. Baca ayat itu. Afala yatadabbaruna Bahasa Indonesia kau buat, jangan. Bahasa Arabnya saya nggak tahu. Walau kana min indi ghairillah. Saya nggak paham bahasa Arab. Juma. Bahasa Arab nggak Juma. Nah, artinya ada. Afala, maka tidakkah mereka, afala maka tidakkah yatadabbaruna, mereka menghayati Quran, Al-Quran. Walau, dan jika kana adalah, ya, adalah ia Al-Quran itu min indi gairi, datang dari selain daripada Allah, lawajadu, tentu Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Tunggu, Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Lawajadu, bagaimana Allah di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Nah,
Al-Quran Bagaimana Allah mendatangkan itu? Quran itu coba. Kitabnya umat Islam itu dilengkapi bahasa Arabnya. Caranya dan bahasa mendatangkan Indonesia. itu Allah itu bagaimana Dimana bahasa Arab mendatangkannya? itu adalah bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam menyampaikan Al-Quran. Lengkap dengan bahasa Indonesianya. Kenapa kitab Anda, saya tanya kepada kitab Anda, bagaimana cara kenapa mendatangkannya? kitab Anda, contoh di dalam Markus 7 nomor 16. Bukan di Markus, jangan kenapa tidak ada bahasa bagaimana Yunaninya? caranya mendatangkannya? Bagaimana mendatangkannya? Kenapa tidak ada bahasa Yunaninya dan kemudian Bagaimana kenapa di dalam mendatangkan kurung? Quran itu menurut Anda kau? jawab. Aku bertanya kepada Anda, bagaimana mendatangkannya? Cara mendatangkannya Ini bagaimana? kita tidak sedang membahas proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah Al-Quran. Caranya mendatangkan Quran itu, Allah itu mendatangkan Quran itu bagaimana? Al-Quran itu lengkap bahasa Arab dan juga Bukan bahasa lengkapnya, Indonesia. mendatangkannya, cara mendatangkannya kitab gimana? Anda di dalam Markus 7 nomor 16 itu cuma Mendatangkannya terjemahan gimana caranya Indonesia. mendatangkannya? Itu pun dituliskan di dalam kurung. Cara Pertanyaan mendatangkannya saya, bagaimana cara apa bahasa mendatangkannya? Yunaninya dan kenapa di dalam kurung? Silakan. Mendatangkan Quran itu Allah itu bagaimana cara mendatangkannya? Ini kita tidak sedang membahas tentang proses pewahyuan. Kita sedang membahas tentang Al-Quran dan Bible secara umum. Bagaimana cara membuktikan itu? Kalau nggak tahu kau mendatangkannya, bagaimana cara membuktikan itu? Apa tujuannya Al-Quran itu ditulis bahasa aslinya? Cara mendatangkannya bagaimana? Supaya manusia mengkritisin, supaya manusia memprotes, supaya manusia menelaah, supaya manusia mentadaburi. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyembunyikan Allah itu dirinya. cara mendatangkannya kemana? Cara mendatangkannya? Al-Quran membuka dirinya untuk diuji oleh dunia. Kekuatan dunia dan kekuatan apapun yang ada di atas muka bumi ini dipersilahkan untuk menguji. Oleh karena itulah Al-Quran menyertakan original teksnya. Silakan cara Anda kritisin. Bukan itu yang saya Anda pretelin Al-Quran. Al-Quran mempersiapkan dirinya untuk dipretelin oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Sehingga dia dengan percaya diri mengikutkan original teksnya yang diterima oleh Rasulullah dilengkapi dengan terjemah. Sementara kitab Anda hanya terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahannya itu sudah sesuai dengan aslinya, sementara bahasa Yunaninya tidak disertakan? Silakan. Cara mendatangkan Quran itu bagaimana cara Allah mendatangkannya? Kita tidak sedang membahas tentang original kita proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah kitab secara Kamu umum. dengar tadi saya bacakan Bibel saya. Kamu dengar tadi saya bacakan Bibel saya. Markus 7 nomor 16 itu cuma bukan bahasa Markus, Indonesia, bukan tidak di ada Markus. bahasa Yunaninya. Bukan di Dan Markus. kedua, dia ada di dalam tanda kurung. Apa maksudnya? Silakan. Cara Allah mendatangkan Quranmu, gimana caranya Allah itu mendatangkan itu? Oke. Anda lari dari pertanyaan. Al-Quran diwahyukan berdasarkan dengan firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sama siapa diwahyukan Allah? Sama siapa diwahyukan Allah? Qul nazzalahu ruhul Sama qudus. siapa diwahyukan? Sama siapa diwahyukan? Ke Roh Kudus. Ke Roh Kudus disampaikan ke Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Nah sekarang Lukas menerima catatannya itu dari mana? Bagaimana caranya Lukas menuliskan dan menerima materi-materinya? Silakan. Cara mendatangkannya bagaimana Allah mendatangkan Quran? Kau dengar tadi? Sudah mulai goyang ini dia. Makanya dia tidak bahas kitabnya. Kasihan nanti ini saya jawab semua. Coba teman-teman ada yang bawa Bodrexin nggak? Dengarkan. Bodrex. Tentang Bibel saya tadi saya bacakan, itulah ayat itu mengatakan Bibel saya. Dengarkan tadi, itu dari ada yang pejabat, ada semua di situ lengkap menuliskan. Itu berupa sejarah, berupa syair, berupa nubuatan, saya jelaskan. Cara Allah mau mendatangkan Quranmu, buat. Bagaimana cara Allah mau mendatangkan itu? Caranya mengirim malaikat, menyampaikan di mana ayatnya mengatakan mengirim malaikat? Di mana ayatnya? Buka. Surah An-Nahl ayat 102. Baca. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Itu. Dialah Roh Kudus yang membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Jelas ya? Nah sekarang, kalau kitab Anda itu juga berasal dari pencipta langit dan bumi, kenapa tidak disertakan bahasa aslinya? Silakan. Pak Pipa! Kenapa kau mute? Kenapa kau
kau kayak anak kecil kau nggak mampu kau udah tidur kau. Mana jawabannya? Kenapa kitabmu tidak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Enggak, saya tanya, kenapa kitabmu kalau itu kamu firman dengar dari tadi Tuhan? Saya baca Bibil saya bagaimana Bibil itu ada, itulah dia ada kronologisnya. Sekarang saya tanya kenapa kau. kitabmu kalau dia itu firman Tuhan, kenapa nggak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi, saya bacakan Bibil saya itu tanya samamu, kenapa tidak disertakan original teksnya? Kok malu-malu nggak bawa bagaimana cara Allah membuat Al-Quran itu menurunkannya? Kok bagaimana ada firman Tuhan tapi diumpetin? Ini bagaimana original Allah membuat Quran seperti bagaimana apa? menurunkan Quran saya itu tanya Allah sama Anda, Markus 7 jelaskan. nomor 16, kenapa terjemahan dan hanya di dalam kurung? Apa original teksnya? Rupanya ini kitab. Kamu dengar tadi saya bacakan ayat tentang Bibil jangan-jangan di manuskripnya nggak ada. Buku. Jangan-jangan itu ditulis beberapa masalah dan waktu yang berkualitas 1600 tahun. Itu loh. Lalu saya kenapa Markus 7 nomor 16 bagaimana Quranmu itu ada? Bagaimana Quranmu itu cara Allah itu menurunkannya? Kan tadi sudah saya bacakan ayatnya. Pakai tali kah? Pakai tali, pakai pesawat menurunkannya pakai apa? Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berbentuk Roh Kudus itu Anda katakan itu menurunkan di bawah Roh Kudus itu begitu. Betul. Ada memang berhujur Roh Kudus. Hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW yang tahu karena mereka alam kan gitu kan alam. Enggak juga. Karena jelaskan. Surah Al-Baqarah ayat 97 jelas dikatakan di situ. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Berbentuk dia. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu siapa itu katakan Roh Kudus itu berbentuk? Coba. Kamu siapa kamu dapatkan? Kamu siapa itu? Dari kamu mana? Coba. Sekarang tunjukkan dari kamu siapa itu berhujur Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dikatakan di situ? Di mana Roh Kudus dikatakan di Quran Anda? Coba. Kan tadi saya sudah bacakan datanya, Pak. Berbentuk Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Roh Kudus itu berbentuk. Kadang dia berbentuk seperti manusia. Dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya tapi Anda katakan tadi Muhammad Roh Kudus. Ada lagi dari Muhammad. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang, dari mana Lukas menerima tulisan yang dia tulis? Dari mana? Yang saya mendengarkan, yang saya baca tadi itu materinya catatan Lukas itu dari mana, Pak? Yang saya baca tadi itulah tentang Bibil yang ada dari mana kemudian maka Lukas saya mendapatkan bagaimana itu Anda kata Roh Kudus yang membawa Roh Kudus itu berbentuk? Dari mana Lukas berbentuk Roh Kudus itu? Di mana itu berbentuk Roh Kudus? Di mana Roh Kudus berbentuk? Di Quran Anda berbentuk Roh Kudus? Dari mana kemudian aku bertanya, menerima materi yang berbentuk apa Roh Kudus menurut Quran Anda? Menurut apa? Menurut Roh Kudus itu berbentuk apa menurut Anda? Anda tidak kuat. Ternyata Anda tidak kuat. Anda berbentuk apa Roh Kudus menurut Anda di Quran dan hadis? Jelaskan bagi saya. Ternyata Anda cuma ingin bertanya, tidak ingin ditanya. Nanti ini belum clear. Apa nanti apa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa? Karena agamamu tidak menyisahkan, tidak menyediakan jawaban. Iya, ini kan betel, bosku. Jadi kalau Anda kemudian itu memiliki ajaran benar, jangan takut untuk ditanyai. Karena kenapa? Pertanyaan-pertanyaan Anda saya sudah jawab semua. Sekarang pertanyaan saya satu pun tidak ada yang Anda jawab. Pertanyaan saya satu pun tidak ada yang Anda jawab. Contoh, kenapa di kitab Anda tidak disertakan original teksnya? Apa jawaban Anda kemudian? Silakan. Teng teng. Nah, belum sampai ke sana. Tadi jelaskan dulu. Surah Allahmu itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Sementara pertanyaan Anda, bagaimana Al-Quran Anda turun? Saya sudah jawab. Siapa yang membawanya? Saya mana sudah jawab. Data-datanya sudah saya kasih. Pertanyaan saya pertama, Anda tidak bisa jawab. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab. Sampai hari ini originalnya masih ada. Kitab Anda katanya dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa sampai hari ini kitabnya Anda tidak pernah menggunakan bahasa Yunani? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Pindah lagi kan? Pindah lagi. Coba. Diwahyukan Anda siapa yang wahyu? Siapa memberikan wahyu? Siapa memberikan wahyu itu? Bisa ditanya.
Itulah Siapa memberikan Anda, wahyu Pak itu? Pipo. Siapa memberikan wahyu? Itulah Anda, Pak Pipo. Agama Anda tidak sanggup kemudian untuk menampung semua pertanyaan untuk mengkritisi agama Anda, kitab Anda. Al-Quran beda dong. Al-Quran ketika ditanya semua lengkap jawabannya. Ketika saya tanya, apa alasannya kenapa kitab Anda tidak dituliskan original teksnya di dalam kitab Anda? Kenapa? Papa, kenapa, Pak? Malu ya? Malu ya kalau bahasa Yunani. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk. Berbentuk apa dia Roh Kudus? Ayo Pak, semangat. Jangan Pak. ketawa. Pertanyaan Pak. Satu pertanyaan saya tolong dijawab satu aja Pak. Satu aja. Supaya Anda saya katakan agama Anda. Saya sudah jelaskan tadi, saya bacakan ayatnya melalui Bibel saya. Ya, saya tanya kepada Anda, kenapa Bibel Anda tidak menggunakan bahasa Yunani? Atau minimal menyertakan bahasa aslinya, supaya kita bisa tahu bahwa terjemahannya sudah sesuai dengan aslinya. Roh Kudus itu Anda kata Roh Kudus mengilham. Roh Kudus itu berbentuk Roh Kudus. Berbentuk Roh Kudus. Di Quranmu berbentuk. Di mana dikatakan Roh Kudus berbentuk? Ini yang Anda tantang saya selalu. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Agama Anda itu tidak menyediakan waktu dan ruang, apalagi jawaban untuk membela Anda. Ketika iman Anda saya tanyai, apa yang Anda lakukan sekarang? Roh Kudus, Al-Quran, Wahyu, itu apa? Itu yang disediakan agama Anda ketika agama Anda ditanyai. Kamu mengarang bebas, tidak kamu hormati Quranmu dan hadismu. Ini jelaskan bagi saya. Ketika ditanyai oleh orang luar, apa Roh Kudus yang memberikan itu? Kamu katakan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Sekarang saya tanya kepada Anda. Enggak, saya jawab dulu itu. Jawab dulu. Roh Kudus tadi itu berbentuk. Saya sudah jawab. Roh Kudus itu kadang datang dalam rupa laki-laki, kadang dalam rupa aslinya kepada itu makhluk. Itu makhluk. Ya, jelas makhluk, Pak. Jelas makhluk, Pak. Di mana Roh Kudus makhluk? Coba jelaskan. Di mana Quran Anda mengatakan makhluk Roh Kudus? Di mana? Coba buka. Oh, jelas Roh Kudus itu makhluk. Buka. Karena itu Yesus makhluk di juga dalam mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk. Buka ayatnya. Gitu, di hadis pun buka. Buka. Ya kan? Yesus juga mengatakan bahwa mana ayatnya di Quranmu di hadis Roh Kudus berbentuk? Lukas 1 pada bulan Roh Kudus di hadismu? Mana di Quranmu berbentuk Roh Kudus? Mana datang kepada Maria? Mana itu berbentuk? Di mana bentuknya? Di mana bentuknya? Punya kaki, punya mata, punya jelas benar-benar. Di mana bentuknya? Anda katakan Roh Kudus berbentuk. Bentuknya kayak mana bentuk Roh Kudus? Bagaimana bentuknya? Dalam rupa malaikat. Tidak bisa digambarkan. Roh Kudus yang saya tanya, kamu bukan malaikat. Roh Kudus itu hanya datang kepada siapa? Bentuknya bagaimana? Berapa besar dia Roh Kudusnya? Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, bagaimana dia berbentuk? Dia bentuknya apa? Diterangkan di dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan walaqad ra. Ya, sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat daripada Gabriel atau Roh Kudus pada waktu yang lain, yaitu ketika dia berada di Siratul Muntaha. Itu Al-Quran, Pak, yang menerangkan. Nah, lalu kemudian di dalam surah At-Takwir ayat 22-23, Rasulullah Muhammad SAW bukanlah orang yang salah. Sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ini adalah jawaban yang sudah saya serahkan kepada Anda. Al-Quran siap untuk diuji. Sekarang saya mau uji kitab Anda. Kenapa kitab Anda tidak menggunakan original teks bahasa Yunani? Ada apa? Jawab. Aku di-mute semua. Aku mute sendiri diriku. Supaya aku dikatakan mampu menjawab cuman karena di-mute. Itu cuma. Ayo Pak Pipo, jangan malu-malu Pak. Kalau Anda ingin Roh Kudus itu Muhammad, Anda kata Roh Kudus itu Muhammad, begitu? Sekarang giliran Anda menjawab. Jawab dulu. Roh Kudus itu Anda katakan Muhammad. 9 menit. Jawab dulu. Pertanyaan saya yang Roh Kudus. Aku bertanya, aku bertanya. Quran tidak terpahami. Itu hadis pun tidak saya pahami. Hanya saya bertanya kepada Anda. Agama Anda tidak menjadikan Anda mampu menjawab semua pertanyaan orang-orang di luar Kristen. Roh Kudus itu Islam, Al-Quran, kamu katakan Roh Kudus adalah Muhammad. Roh Kudus adalah Muhammad. Al-Quran itu siap diuji. Al-Quran itu siap ditadaburi. Al-Quran itu siap dikritisin. Dan saya sudah buktikan malam ini. Tapi satu pun pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab dari kitab Anda. Kenapa? Karena kitab Anda tidak menyajikan jawaban.
Artinya Roh Kudus itu tidak ada pada diri Anda. Kalau Anda Roh Kudus bertanya kepada saya, Roh Kudus Kudus akan itu menjawabnya Muhammad. dengan Anda katakan tadi Roh Karena Kudus itulah Muhammad, kemudian betul. Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu saya Muhammad, menjelaskan kepada saya untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Wa ma kana hadzal Qur'an. Udah ngaji kau terus ngaji terus lanjut. Iya, lanjut. Walakin tasdiqul Lanjut. ladzi baina yadayhi. Hebat, Lanjut. Roh Udah ngaji Kudus kau itu terus ngaji adalah kau terus. membimbing Ya, kita ngaji terus lanjut. untuk kemudian menjawab semua Roh pertanyaan. Kudus itu Anda katakan Nah, Muhammad, sekarang betul. Roh Kudus itu bekerja di mana rupanya? Ketika Bang Pipo ditanya, kenapa di kitab Anda tidak disertakan bahasa Yunani? Kenapa? Apakah itu Roh Kudus itu adalah apakah Roh Kudus itu yang Anda lakukan? Artinya Roh Kudus Anda itu tidur. Yang ada pada diri Anda itu bukan Roh Kudus, roh sobek, roh pakai rok yang Anda punya. Kalau Roh Kudus itu ditanyai, wahai Zuma, apa yang dijelaskan Al-Qur'anmu tentang pengutusnya yang membawanya? Langsung saya sahabat, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Wih, spontan. Karena Roh Kudus yang membimbing aku. Sekarang ketika aku bertanya kepada Paman Pipo, apa, kenapa, dan mengapa kitab Anda tidak menyisahkan bahasa aslinya, bahasa Yunani, apa jawaban Anda? Di-mute dirinya sendiri. Biar dianggap dia di-mute. Supaya dia tidak menjawab. Waktu tinggal 6 menit, giliran saya bertanya, ternyata dia tidak kuat. Nah, sudah aku bilang, kau jangan ikut perang. Roh Kudus Anda katakan berbentuk Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Woi, pengertian Roh Kudus. Kamu katakan Muhammad Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berbentuk. Woi. Dari ilmu apa kamu katakan Roh Kudus berbentuk? Ilmu apa kamu dapatkan? Coba. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ngucap kau terus, ngucap ngaji kau, ngucap terus. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Untuk apa? Meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Untuk apa lagi? Untuk menjadikan petunjuk serta kabar gembira. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang berserah itu kan karanganmu, ucapanmu, kamu karang seperti itu kan? Wahuda wa busyra lil muslimin. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 16. Roh Kudus itu berbentuk apa dia Roh Kudus? Ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Roh Kudus itu berbentuk menurut Anda. Di Quran Anda berbentuk Roh Kudus. Kan sudah kujawab tadi Om. Tadi saya sudah jawab. Lengkap jawaban saya. Dengarkan pertanyaan ketika dia datang kepada Rasul Muhammad SAW, kadang dia menyerupai laki-laki, kadang dalam bentuk wujud yang berarti berbentuk kan? Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Berarti berbentuk. Berarti berbentuk menurut ayat. Menurut ayat itu berbentuk begitu. Menurut ayat itu berbentuk Roh Kudus. Iya. Dia berbentuk laki-laki ketika dia datang. Pengertian Roh Kudus di Quranmu gimana caranya pengertian Roh Kudus? Coba. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu udah jelas. Dia adalah penyampai firman yang datang kepada kita. Roh Kudus dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan dari bahasa apa dikatakan dari bahasa apa dikatakan Roh Kudus berbentuk bahasa apa? Nahal 102 itu udah jelas. Bahasa apa berbentuk Roh Kudus? Giliran Anda mana? Kapan Roh Kudus ada berbentuk Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus berbentuk. Bahasa apa mengatakan Roh Kudus berbentuk bahasa Anda apa? hanya bisa menangis dan hanya bisa bertanya. Apakah Roh Kudus Anda tidak bisa katakan berbentuk? Anda kemudian bahasa apa yang bisa mengatakan Roh Kudus berbentuk? Menjadi makhluk. Terlalu jauh membahas Roh Kudus karena Anda tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Apa buktinya Anda tidak punya Roh Kudus? Karena Anda dari tidak mampu bahasa menjawab apa kamu saya. dapatkan mengatakan Roh Kudus berbentuk? Al-Quran menerangkan begini, walakadarahu, ya itu jelas. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang kamus lain. Bahasa Indonesia, ambil kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Kudus berbentuk. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kamus bahasa Indonesia buat, ambil. Buka, kamu katakan berbentuk Roh Kudus. Isjaghasa sidra
Yagasa. Itu tidak ada di dalam kitab Anda. Ketika Anda saya tanyai tentang kitab Anda sedikit aja, Anda nggak mampu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada pada diri Anda. Sekarang saya tanya, kita buktikan apakah Roh Kudus ada pada diri Anda atau tidak. Kenapa Markus 7 nomor 6 Anda tidak ada original teksnya, dan kenapa hanya terjemahan dari tapi ada di dalam apa kurung? Anda katakan Roh Kudus berbentuk? Kamus bahasa Indonesia dari mana kamu dapatkan Roh Kudus itu menjadi makhluk? Nggak bisa ya. Nggak bisa dia menjawab kan? Di dalam kitab Anda, Markus 7 nomor 16, Markus 9 nomor 44, Markus 9 nomor 46, Markus 11 nomor 26, Markus 15 nomor 28, semuanya di dalam kurung. Padahal itu adalah terjemahan. Ini apa? Masuknah. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 8:37, Kisah Para Rasul 15 nomor 34, Kisah Rasul 24 nomor 7, Kisah Rasul 28 nomor 29. Semuanya terjemahan dan semuanya di dalam kurung. Ada apa Roh rupanya? Kudus Anda katakan tadi berbentuk. Jangan di kemana-mana dalam kau dulu. Jangan Ada kemana-mana kau apa dulu. ini? Ada apa rupanya? Matius 18 nomor 11 terjemahan saja dan juga ada di dalam kurung. Ada apa? Matius 17 nomor 21, Matius 21 nomor 44, Matius 23 nomor 14. Semuanya di dalam kurung. Ada apa? Kenapa maksudnya ada di dalam kurung, ada di luar kurung? Ini apa jawabanmu, Pak Pipo? Silakan. Roh Kudus Anda katakan berbentuk dari bahasa apa? Kamu bahasa apa? Kamu dapat bahasa Sanskerta? Bahasa Inggris, bahasa Belanda berbentuk bahasa Roh Kudus. Matius 17 nomor 21, Matius 21 Bahasa nomor 44, apa kamu dapatkan Matius berbentuk 23 menjadi nomor hujur Roh 14. Kudus? Hanya Wey. terjemahan dan semua dituliskan di dalam kurung. Bahasa aslinya apa rupanya? Kenapa bisa kayak begitu jadinya? Roh Kudus Anda katakan berbentuk wujud dari bahasa apa kamu dapatkan Roh itu? Kudus ketika datang kepada Maria, datang dalam rupa laki-laki. Ya kan? Nah, udah jelas tuh. Roh Kudus datang dalam rupa laki-laki pada bulan Tapi ke-6. Anda katakan tadi Roh Kudus itu adalah Muhammad Roh Kudus. Dan ternyata Roh Kudus yang Anda datang itu katakan adalah Muhammad. sosok laki-laki yang menjelma di depan Maria dan mengatakan, aku adalah Di malaikat mana Tuhan Roh yang Kudus diutus menjadi kepada Muhammad? aku." Anda katakan Roh Kudus. Roh Kudus pengertian Roh Kudus apa? Oke teman-teman, kita saksikan malam ini. Ternyata Bang Pipo tidak ada ilmunya. Dia punya kitab, dia punya agama, tidak bisa membantunya ketika ada orang luar yang bertanya tentang dirinya. Dari Padahal dasar apa kamu katakan dia Muhammad adalah Roh anak Kudus? Tuhan. Dari dasar apa? Dasar Tadi apa coba, Muhammad Roh Kudus? coba kita dengarkan tadi ketika dia mulai pembukaan. Ya Tuhanku, berikan rahmat-Mu kepadaku. Berkati anakmu ini. Aku akan berdebat dengan Zuma. Ternyata Tuhannya tuli, tidak mendengarkan. Karena ketika ditanyai, Tuhannya tidak mampu memberikan petunjuk untuk memberikan jawaban. Subhanallah. Panggil Allahmu bagi kamu supaya kamu taat. Panggil Allahmu itu. Roh Kudus yang ada di Kristen itu teman-teman adalah kata Roh Kudus yang diambil di Al-Quran. Makanya Roh Kudus yang berbentuk apa menurut Quran dan hadis Roh Kudus? Halusinasi. Sehingga saya mengatakan mereka ini adalah umat tuyul, tukang tahayul. Hanya pikiran sendiri dikatakan adalah ini adalah bisikan rohana. Rohaye. Berbentuk apa Roh Kudus? Anda katakan Muhammad Roh Kudus. Waktu habis. Apakah masih terus berlanjut atau lanjut? Pak Pipo kasihan. Dia hanya punya rohaye. Rohana, rohaye dia punya, nggak bisa apa-apa dia. Pak Pipo tadi sudah berdoa, ini kok langsung kesurupan Pak Pipo ini. Enggak, bukan lagi dia. Dia nggak bisa ngapain. Soalnya gimana Pak Pipo? Lanjut. Habis. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Tambah. Kasihan kalau lanjut. Tadi Anda nggak bisa menjawab marah-marah. Sekarang nggak marah. Kamu yang nggak lanjut. Ini nggak konsisten. Udahlah Pak Pipo. Lanjut. Udahlah Pak Pipo. Kamu trek, kamu mundur. Bukan mundur saya, kasihan aja. Lanjut, kalau kamu nggak mundur maju. Berdoa saja tadi. Kamu sebagai laki-laki. Oke. Sekarang menurut Pak Pipo yang ada Roh Kudus di dalamnya, Zuma atau Pipo? Kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Nah sekarang saya tanya, kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya ingin tanya,
menurut Pak Pipo, Roh Kudus itu ada pada diri Bang Suma atau ada pada diri Bang Pipo? Kamu katakan tadi Muhammad Roh Kudus. Roh Kudus berbentuk. Tadi ternyata pertanyaan sederhana tidak bisa dijawab karena di dalam dirinya cuman ada roh yang pakai rok mini, yaitu rohaye, rohaye, rohaye. Itu yang ada di dalam diri Anda, sosok kamu roh akan yang pakai dengarkan Juma. Kamu akan blank malam ini saya buat. Kan blank. Kebalik, Aku bingung ini bos. siapa yang nggak konsisten nih. Tadi dikasih waktu panjang, Pak Vivo nggak mau. Kebalik, Mau- Dengarkan, Kembali. dia yang mengatakan Muhammad Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus dari segi mana kamu katakan itu menjadi berwujud? Bahasa apa kamu dapatkan bahwa Roh Kudus itu ada wujudnya? Coba saya tanya Anda. Ini Iya gimana kan? Bang Zuma? Apakah terus? Ya kan malaikat Jibril pernah datang kepada Dari Maria kamus dalam mana bentuk kamu manusia. katakan bahasa Roh Kudus berbentuk ada wujudnya? Ya, Ilmu apa yang- kamu dapatkan? Yang Silakan. datang kepada Abraham katanya di Kejadian Bukan 18 itu. berbentuk laki-laki. Dengarkan baik-baik. Kamu Yang katakan datang kepada- Muhammad Roh Kudus. Yang datang Kata kepada Roh Kudus, Musa juga pengertian Roh demikian. Kudus, pengertian Roh Kudus Iya kan? dari kamus mana kamu dapatkan? Terus yang datang kepada Maria juga laki-laki. Kamu Siapa yang rupanya katakan dia? tadi Roh Dialah Kudus, Muhammad Roh itu, Kudus. Itu, Woi. gitu loh. Bagaimana kamu carakan mengatakan Muhammad Roh Kudus? Kata Roh Kudus, pengertian Roh Kudus apa? Kan tadi saya sudah jawab, Pak. 30 menit waktu kita itu, saya aja yang menjawab. Apa Anda jawabanmu? bisanya cuma- Apa jawabanmu? Nah, itulah anehnya Anda. Tidak Hmm. bisa kemudian menjawab dan tidak bisa menerima jawaban. Makanya aku bilang yang Jawabanmu ada apa? pada Kamu diri Anda katakan itu jawab, adalah dengarkan. rohaye. Kata Rohaye, jawabanmu. rohayu. Roh Anda cuman pakai daster. Dijawab pun tak mengerti jawaban. Bertanya pun tak ngerti apa yang ditanyakan. Artinya Oke. agama Anda membuat Anda goyang sikit, goyang kiri, goyang kanan. Sedeng. Gitu Pak Oke. Pipo. Bang Zuma, Udah ya? sudah Anda saja ya, katakan karena Roh di Kudus sini kan ada berbentuk. Coba Pak Pipo. jelaskan bagi saya. Dengar dulu. Coba jelaskan bagi saya dari mana kamu dapatkan Roh Kudus berbentuk. Kata-kata Roh Kudus pengertian itu dari kamus mana kamu katakan itu berbentuk. Coba. Kan tadi saya sudah katakan kepada Bapak. Di kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Kudus Rasul berbentuk. Muhammad sallallahu alaihi Weh, wasallam. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Pak, dalam surah Ya. An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 malahan saya katakan kepada Anda ya, Ya. bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril, Pak. Berarti dia berbentuk. Bukan Jibril, Anda katakan tadi Roh Kudus berbentuk. Anda Nah, katakan Jibril bagaimana itu bentuk Roh adalah Kudus? Roh Kudus, Pak. Hanya di ajaran pagan. Di mana itu? Baik. Jibril Roh Kudus dari mana itu kau dapatkan? Ada apa? Tadi kan udah kubacakan ayatnya kepada Bapak. Dari mana? Roh Kudus Jibril. Nazalahu ruhul Qudus. Jibril Anda katakan Roh Kudus. Jibril di mana? Jibril mana? Jibril mana? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Udah kan? Udah kejawab kan? Semua menjadi saksi. Bang Suma menjawab pertanyaan Bang Vipo. Sekarang Dengarkan kata-kata saya. Dengarkan sekali-kali pertanyaan saya. Dengarkan Bang Suma pertanyaan memuji saya. roh yang ada pada diri Bang Pipo. Kenapa di dalam kitab Anda tidak disertakan original teks? Contoh, Markus 7 nomor 16. Sudah Roh Kudus terjemahan Anda katakan juga di berbentuk dalam berwujud kurung Roh dituliskan. Kudus. Pertanyaan Bagaimana bentuk Roh Kudus saya, itu? Bagaimana kenapa bentuk Roh di dalam Kudus? Maka kitab Anda katakan Anda malaikat sudah Jibril Roh terjemahan Kudus. total? Ini kalau ini maunya dilanjut atau diterusin. Kalau misalkan diterusin, silakan diterusin. Tetapi kalau misalkan tidak diterusin, kita sudahi saja Pak Vivo, karena Iya, menurut saya ini betul. sangat tidak kontrol sekali. Jadi Iya, karena sudah malam ya di sini, sudah setengah satu betul. Pak Ini Vivo. saya sambil tiduran, Dek. Jadi Saya udah. ini. Mundur kau cuma mundur. Jadi Mata sudah aku saja. ini Mundur. sudah tidur, mata aku sudah nyenyak loh. Tinggal Enggak ku mundur, tidur enggak aja mundur ini. kau, mundur enggak. Nggak ada yang mundur Pak Pipo. Cuman Tadi kita saya kan- buang-buang.
Buang-buang Dari waktu saja. Waktunya. awak Karena katakan begini, tadi Pak sebelum Pippo. Anda dengan saya diskusi, kalau tahu tahan 30 menit, Ini Anda saya kuat. tahan 30 menit. Lanjut, Anda tugasnya lanjut, cuma bertanya. Anda cuma bertanya. Tapi lanjut. giliran Saya bingung dengan semuanya. Sudah tadi dikasih waktu lebih dari 30 menit protes. Sekarang waktu cuma 30 menit sudah habis dari tadi, masih minta lagi waktu. Terus saya ini mesti gimana dong? Kan bingung saya jadi moderator. masalahnya Maunya dia Pak ini Pippo nggak gimana? kuat, Dek. Dia nggak kuat, makanya dia cuma nyerocos bertanya terus. Dengarkan baik. Kalau dia dengarkan kuat, Juma. pasti dia Dengarkan pasang dulu. kuda-kuda untuk ditanyai. Dengarkan Tapi Juma, ternyata dengarkan Juma. Dia hanya bisa nyerocos. Tadi saya katakan gitu dari loh. awal tadi. Dengarkan, saya katakan dari awal. Udah, Saya Pak. baca Udah, saya Pak, baca kabur Bibel. aja, Pak, kabur, Pak. Saya baca Pak, Bibel sudahlah saya ya. tadi mengatakan Nggak usah, Bibel Pak. itu, ayat itu. Sudahlah, menurut saya sudah saja Bang Zuma karena nggak Makanya konten dengarkan juga. dulu kata-kata saya. Sebelum Kamu saya berbicara dari Quran, dari hadis, menceritakan Quran dan hadisku. Kamu Astagfirullah. karang-karang. Angel wong tua itu turane rak nek diomongi. Angel ra umum. Bingung. Yang ngarang-ngarang itu Anda, karena saya tidak melihat ada original teks. Gimana bahwa itu adalah betul? Bagaimana saya bisa tahu bahwa sesuai dengan original teksnya? Saya baca tadi Bibel saya menceritakan Bibel saya itu seperti itu. Dengarkan. Lalu Seperti kamu apa? katakan tadi ayat pun tidak kamu jelaskan dari Quran dan hadismu. Hanya kau ngaji-ngaji tentang ngaji-ngaji apa saya nggak paham. Nah, Lalu sekarang Anda yang saya tanya original teks kitab Anda mana? Lalu saya katakan kepada Anda, katakan Muhammad Roh Kudus. Bentuk Roh Kudus itu pengertianmu Roh Kudus itu apa? Sudah. Artinya Anda harusnya sadar ya. Ternyata kitab Anda itu tidak Apa dah sudah. Sudah nanti berdiskusi lagi tapi ini ditutup dulu karena jujur terus terang saya juga udah ngantuk Pak Pippo ini udah malam sama banget Pak di sini. Holi, sama Pak Holi aja Holi. Nanti diterusin dilanjutin Biar sama saya Pak jinakan Holi. nanti, biar saya jinakan. Iya. Nah, gini Josel. Sedikit dulu saya katakan. Kalau Anda tutup ya silakan. Dengar dulu Josel. Kalau Anda tutup silakan. Saya pun nggak melarang Anda tutup. Tapi beginilah diskusi dengan ini gurumu ini, karena dia selalu berkoar-koar nggak ngerti apa-apa. Jelas ya? Silakan kalau Anda tutup, ya silakan. Silakan kalau Anda tutup. Tapi begitulah dia. Maka dari awal saya ilmu ketek menurut Bibel saya di dalam Bibel saya dia itu. Closing ya, closing. Masing-masing. Silakan waktu 3 menit untuk closing statement untuk Pak Pippo ngomong sendiri. Jadi 3 menit untuk Pak Pippo. Silakan. Untuk saya aja. Kalau dia gurumu itu nggak mau nanti. 30 menit saja Pak Pippo Pippo sendiri. Oke, begitu jadi begitulah ya. Oke, baik. Saya akan closing. Apa yang saya bacakan dari awal itu belum saya bacakan seluruhnya tentang Bibel saya. Saya akan berpaut kepada Bibel saya, maka saya tidak bisa mengarang-arang Bibel saya sesuai dengan pikiran nakal saya. Bibel itu menentukan Tuhan saya. Bibel itu mengatakan saya siapa. Bibel itu yang kami bacakan, kami imani. Itulah membuat kami menjadi bermoral. Dan untuk mengetahui semakin baik, semakin hari, untuk bergaul, untuk berpatokan kepada apa yang di dalam ayat Bibel itu. Orang Kristen, kalau ada orang Kristen mengarang-arang Bibel itu tidak bisa. Kalau ada di karang-karang itu bukan karangan Bibel yang dikatakan di sini. Dan saya bacakan tadi, sesungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu yang menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 3 sampai 7. Dikatakan di sini, ini adalah beberapa contoh, satu contoh. Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9. Bagian terakhir, Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Allah menurut Yehezkiel, sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Yehezkiel 2 ayat 7. Bagian pertama, ketika Zakaria ayat Yohanes membaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah bicara untuk nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Dan inilah di dalam Bibel kami menuntun kami. Bibel ini patokan kami, ini yang kami pelajari. Tidak bisa mengarang-arang seperti guru Anda. Hanya ngomong doang, terlalu banyak dia bicara tentang komik. Dia bacakan, maka seperti itu dia. Tapi apapun yang jelas dalam bahasan kita, Bro Juma, itu adalah suatu menambah pengetahuan kita. Dari awal saya katakan, kalau Anda bertahan 30 menit, Anda sudah bisa. Tetapi nyatanya Anda tidak pernah bertahan sama Pak Pippo. Karena Anda tidak pernah mengerti tentang Bibel ini. Anda
Nol di dalam Bibel Kristen. Di dalam iman Kristen tidak ada apa-apanya Anda, karena Anda tidak mengerti. Anda sesat melalui Bibel kalau Anda buat seperti itu. Tapi kalau Quran Anda buat, saya hormati Anda, saya hormati Quran Anda, saya hormati hadis Anda, saya hormati Anda sebagai Muslim. Biarkan itu jadi solusi bagi kita masing-masing. Biarkan iman Anda dengan iman saya berjalan, kita tetap sahabat, merangkul satu sama lain. Karena negara kita, negara Republik Indonesia, kita gandeng tangan membangun negara kita sampai saat ini. Kalau ada kata-kata Merdeka. Maafkan saya Pak Pipo, orang yang lemah, yang banyak dosa. Sebagai manusia, sekali lagi, maafkan saya, siapapun di Zoom ini, yang dilecet, siapapun dia, inilah di dalam keputusan saya. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kedua kali akan datang menjemput umatnya untuk membawa dia bersama-sama dengan dia ke surga yang senang dan yang kekal itu. Sekarang kita hidup di dalam negara Indonesia, Presiden kita Jokowi, kita gandeng tangan membangun negara kita, tetap bersahabat secara kemanusiaan. Iman biarkan itu berbeda. Tuhan dengan Tuhan saya pasti berbeda, tidak akan pernah sama. Habis. Oke, sama-sama. Ini Bang Zuma juga ya, closing ya, 3 menit ya. Silakan. Ya, baik. Jadi alhamdulillah ya teman-teman sekalian ya. Al-Quran itu tidak salah ketika dikatakan dirinya bahwa wahai manusia, kerjasamalah dengan setan-setan kalian untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Itu yang ada di dalam Allah. Jadi Al-Quran itu selalu bercerita tentang dirinya dan menantang semua kekuatan yang ada di atas muka bumi ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Sementara kitabnya teman kita Bang Pipo, jangankan mau diuji, dipertanyakan saja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu jelas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Buat semisal Al-Quran jika kalian ragu terhadap Al-Quran. Silakan aja penolong-penolong kalian untuk membentuk sebuah buku bernama apapun itu, kemudian Anda coba bandingkan dengan Al-Quran. Tapi adakah kemudian di kitabnya orang seberang yang mau kemudian kitabnya diuji? Tak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Apa bukan firman? Buktinya, dia tidak menyajikan original teks. Malu-malu dia. Kalau dia firman Tuhan, pasti siap untuk diuji. Karena dia tidak siap diuji, maka original teksnya diumpetin. Kenapa kalau diumpetin original teksnya? Karena kalau ada kesalahan di terjemahan atau yang tidak rasional, oh mungkin ini salah terjemahan saja kali. Coba kita cari original teks. Mana original? Nggak ada. Oh ini terjemahan aja. Nggak mungkin firman Tuhan salah ini. Original teksnya ini pasti benar. Tapi mana original teksnya? Ada di sana. Ada di museum ini. Ada di sana di museum ini. Oh di mana? Di sana. Jadi ini terjemahan salah ya? Mungkin saja salah. Tapi original teksnya tidak mungkin salah. Terus mana original? Di sana original teksnya. Nah inilah bukti bahwa kitab mereka itu tidak siap untuk diuji oleh ilmu pengetahuan, zaman, dan juga perkembangan ilmu yang dimiliki oleh anak keturunan Adam. Nah kalau kita berbicara mengenai kebenaran mutlak di dalam sebuah kitab, maka tentu kitab itu akan menyajikan dirinya. Saya katakan tadi, di dalam kitab teman Kristen penuh dengan terjemahan. Dan ada di antara terjemahan itu hanya menyisahkan tanda kurung. Dan ada perkataan-perkataan di dalamnya. Seperti Lukas 17, nomor 36, dan seterusnya yang saya katakan kepada Anda tadi. Capek saya menghafal. Hampir 1 minggu saya menghafal data-data yang dalam kurung di dalam kitabnya orang Kristen. Untuk didialogkan kepada orang Kristen yang konon katanya punya roh. Tapi ternyata malam ini, mulutnya hanya seperti, apa itu ya? Supaya dia tidak ditanyai kitabnya, dia habiskan waktunya selama 30 menit untuk menanya tentang Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa jawab, hanya saja sayangnya dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Jadi demikian dari saya, salam tauhid. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih untuk Pak Vivo dan Bang Zuma atas waktunya diskusi malam ini, meskipun ya begitulah, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus ya. Apapun itu kita tetap harus saling menghargai. Pak Vivo, apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Vivo. Iya, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke semua, sudah ditutup sekian. Terima kasih untuk
untuk semuanya ditutup dulu live-nya. Saya tutup dulu ya live saya. Oke. Ya demikianlah tadi ya kawan-kawan di live chat.